Okay, so thank you so much to Ning Aisa. Powerful what he has been reflected useful for all of us. And the next agenda is greeting to Mr. Bahrul Ulum SHI MA. Please come forward. Time and place is yours. Kepada saudara Bapak Bahrul Ulum kami persilahkan. Maaf dilalat. The next agenda is our main event that will be delivered for Mr. Bahrul Ulum. For Mr. Bahrul Ulum, time and place is yours. Kepada saudara Bapak Bahrul Ulum, waktu dan tempat kami persilahkan. Wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammad bin Abdullah ala alihi washabbihi wa tabi'in sunnata wa jama'ah yaumil hadza ila yaumil ba'si wal nadwa ma ba'du. Demi kangen ketemu sama panjenengan semuanya, saya tetap paksakan datang ke sini dan semoga apa yang saya sampaikan nanti siapa tahu ini berguna bagi kita, bagi harapan kita di depan dan bagi kelanjutan eksistensi hukum syariah yang ada di Indonesia. Teman-teman yang saya hormati, bahwa tadi sudah sedikit disinggung oleh Ibu Dekan, persoalan antara syariah dan konstitusi ini memang sesuatu yang tak akan ada matinya untuk dibahas. Hal ini, tema ini mirip sekali dengan tema poligami yang sampai hari ini tidak selesai. Bahwa poligami dengan integrasi Islam atau syariah dengan konstitusi ini merupakan sesuatu yang tarik ulurnya itu sama-sama memiliki argumentasi yang sekilas bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana kaitannya dengan prodi AS yang menekuni di dalam dunia hukum perdata keluarga? Nah, kita melihat bahwa hukum syariah ini tidak bisa diterapkan 100% di Indonesia ini dalam beberapa hal. Contoh, hukum syariah yang berkaitan dengan ubudiyah hari ini di Indonesia ini sudah Islami. Buktinya, Anda puasa, Anda tidak perlu lapor. Anda puasa nggak perlu bikin laporan kalau saya puasa. Anda sholat, Anda haji itu bebas saja, tidak ada masalah dalam hal ubudiyah. Kemudian dalam hal muamalah hari ini sudah mulai diwacanakan bagaimana agar bank muamalah, bank syariah itu bisa menyaingi atau paling tidak mengimbangi dari bank konvensional, termasuk praktek-praktek syariah. Saya sendiri termasuk pelaku bisnis syariah ini. Juga melihat seperti itu, sudah mulai ada. Nah, yang ketiga, bagian dari muamalah itu salah satunya adalah pernikahan. Karena orang sampai hari ini banyak yang salah sangka. Pernikahan ini masuk kategori ibadah apa bukan?
Sebagian besar menjawab bahwa itu ibadah. Saya tidak setuju. Pernikahan itu tidak masuk kategori ibadah. Karena apa? Pernikahan ini masuk kategori muamalah. Bukti, ketika Anda menikah, Anda tidak disyaratkan untuk niat. Iya apa enggak? Nawaitu an nikah lillahi ta'ala, tidak ada. Ataupun Anda itu ketika nikah itu syarat rukunnya itu harus suci tempat, suci pakaian, harus menghadap kiblat sebagaimana ibadah-ibadah atau tidak. Ya. Saya berani tegas menjawab bahwa pernikahan ini tidak masuk kategori ubudiyah, tapi masuk kategori muamalah. Buktinya di dalam muamalah itu selalu ada perjanjian. Kalau Anda mengaji di pesantren, seluruh materi muamalah itu berisi perjanjian. Mulai dari jual beli, akad pesan salam, kemudian akad rohin, akad istiarah, kemudian akad kafalah, dan akad semuanya. Itu semuanya perjanjian. Dan perjanjian itu harus menyertakan akad. Akad dari filmati akadaya itu akad. Artinya mengikat. Harus ada perjanjian. Nah di dalam pernikahan juga begitu. Pernikahan itu juga berisi perjanjian. Akahtuka wa zawajtuka maktubatan bla 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 bimahri kada wa kada. Qabil itu nikahin perjanjian. Maka dari itu kalau saya sering di kelas itu menjelaskan bahwa perjanjian pernikahan itu sebetulnya jual beli kehormatan wanita yang disahkan gitu. Betul itu, jual beli kehormatan wanita yang disahkan. Makanya tadi di awal sambutan saya kan alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama nisfah. Karena tema kita ke sana. Jadi saya nggak setuju kalau dikatakan pernikahan itu ibadah dari mana? Nggak ada niatnya, nggak ada suci dari hadas kecil hadas besar, nggak ada. Bahkan bisa menyebabkan hadas besar itu. Itu adalah perjanjian, itu adalah akad. Akad itu seluruhnya pasti indukannya masuk ke kategori jual beli. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi termasuk pernikahan itu jual beli wanita yang disahkan menurut agama. Itulah mengapa. Tapi jual beli di sini beda dengan jual beli pada umumnya. Karena beda, kemudian Allah mensifati pernikahan itu di dalam Al-Quran dengan istilah mitsaqun ghalidz, yaitu perjanjian yang suci, perjanjian yang dalam, perjanjian yang kuat sekali. Gitu. Nah, itu terkadang sering memancing teman-teman untuk protes ke saya ketika saya bilang bahwa pernikahan itu bukan termasuk ibadah. Namun walaupun pernikahan itu awalnya bukan termasuk ibadah, akan tetapi seluruh kegiatan pernikahan itu dikategorikan seperti nilai ibadah. Wah, banyak sekali kan diceritakan kalau ada perempuan itu nyenggol suaminya maka seperti nyenggol hajar aswad. Kalau perempuan itu mencium suaminya maka seperti mencium hajar aswad. Apalagi kalau suaminya hitam, wah, aswad benar. Seperti itu misalnya. Nah, sekarang kaitannya bagaimana hukum syariah? Katakan di dalam beberapa hal, contoh dalam pernikahan. Bagaimana cara integrasinya dengan konstitusi? Maka kita mengenal ada istilah. Ini saya dibatasi berapa? Saya nggak ngomong saya. Saya sampai maghrib kuat ngomong. Jangan lama-lama. 30 menit atau 20 menit saja. Tanya jawab. Begini ya. Dalam pernikahan ini, dulu di Indonesia ada beberapa hukum. Nah, kalau kita melihat dalam sejarah tata hukum Indonesia, dulu ada beberapa hukum yang pernah diterapkan di Indonesia. Salah satunya namanya ada hukum resepsi. Ingat ya, bukan pesta resepsi itu bukan. Resepsi itu dari kata dasar receive atau penerimaan. Apa itu? Yaitu di zaman Belanda, di Indonesia ini diberlakukan hukum resepsi itu bahwa hukum adat dan hukum agama dan kearifan lokal itu boleh diterapkan pada kelompoknya sendiri. Contoh, umat Islam boleh melakukan hukum keislamannya bagi umat Islam. Kristen boleh melakukan hukum kekristenannya di komunitas Kristen dan seterusnya. Termasuk diantaranya adalah pernikahan tadi. Maka pernikahan
nikah ini sejak dulu zaman Belanda itu tidak berarti kemudian karena penjajahnya Belanda itu pernikahannya ala Eropa enggak. Ya sama. Ada angka tuka wazawajtuka, kaubil tunika hahawa dan seterusnya. Nah, masalahnya ketika setelah merdeka, hukum itu kemudian menjadi tarik ulur yang kuat. Termasuk diantaranya karena ada campur tangan kepentingan isu-isu politik di zaman itu. Contoh, dulu ketika berdiri DIT ini, dia itu ingin menerapkan seluruh hukum syariat itu full berlaku di Indonesia bagi umat Islam, full di segala hal, termasuk pernikahan dan sebagainya. Nah ternyata di Indonesia ini sedikit berbeda negaranya, karena negara kita ini bukan berdasarkan agama, karena negara kita ini dasarnya adalah dasar kebinekaan, maka tidak bisa hal itu diterapkan begitu saja. Sehingga kemudian muncullah kelompok yang menentang itu. Tidak harus syariat Islam itu terjadi di sini. Yang penting substansi syariat Islam itu sudah dijalankan. Salah satunya pernikahan. Nah, lama-kelamaan setelah beberapa puluh tahun merdeka, kemudian terjadi keresahan di kalangan masyarakat karena banyak kelompok-kelompok, dalam hal ini perempuan, banyak dirugikan oleh kaum laki-laki dengan maraknya nikah siri. Nah, pernah ingat ya, nanti di pelajaran hukum pernikahan itu kalau disinggung sedikit sejarahnya akan membahas ke sana. Sehingga kemudian tokoh-tokoh founding father Indonesia ini, bukan founding father ya, tokoh-tokoh pemangku kebijakan Indonesia ini berkumpul bagaimana caranya agar Indonesia ini bisa menerapkan hukum syariat yang itu mengikat dan tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam hal ini hukum Islam. Kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan. Namun setelah berjalannya waktu, tahun 74 itu ya, 84, kemudian sekitar tahun akhir 90, akhir 80-an, awal 90-an, itu kemudian muncul keresahan lagi. Tidak bisa ini. Banyak sekali ketimpangan di dalam hukum pernikahan ini, petunjuknya tidak jelas. Maka kemudian dimunculkanlah yang namanya KHI. Pernah dengar ya? Apa jangan-jangan sekarang ini baru dengar ya? Kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini berisi tentang namanya kompilasi. Kompilasi itu apa ya? Ngerti kompilasi gado-gado hukum Islam yang diterapkan kemudian yang diputuskan kemudian diterapkan di Indonesia tahun 91 kalau tidak salah. Nah, itu petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam ini dijelaskan bahwa pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang dicatat di KUA atau di hadapan PPN, petugas pencatat nikah. Wah, ini kemudian jadi kisruh kan? Nah, inilah kaitannya dengan syariat dan konstitusi tadi. Jadi kisruh, kalangan pesantren, para kiai itu banyak yang marah dengan adanya KHI itu. Kenapa kok begitu? Karena di dalam KHI itu tidak seluruhnya mencerminkan mayoritas mazhab yang dianut mayoritas orang Indonesia. Itu di KHI. Seperti kita ketahui bahwa dalam KHI ini namanya kompilasi ya, itu memasukkan beberapa hukum dari beberapa mazhab yang muktabar. Bahkan sebagian ada yang dari Syiah juga dimasukkan di situ. Jadilah kompilasi hukum Islam. Nah, salah satu yang paling ditentang adalah tentang pencatatan nikah. Pencatatan nikah, loh ini kisruh sampai hari ini belum selesai. Bukti bahwa sampai hari ini belum selesai, sekitar 2 bulan yang lalu ada keluarga saya menikah dengan orang Tasikmalaya, menikah dengan wanita di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya itu si perempuannya baru berumur 18. Aturan terbaru sekarang kan wanita harus 19, laki-laki 21 kan. Nah, dia baru 18. Karena baru 18, kemudian setelah beberapa pertimbangan dilakukanlah akad nikah. Yaitu nikah siri ya, nikah siri. Wah, nikah siri. Selang beberapa waktu kemudian, sekitar seminggu 2 minggu, ada pamannya dari Kairo. Bukan orang Kairo, habis kuliah dari Kairo Al-Azhar. Pamannya pulang, paman wanita ini, yang keluarga saya yang laki-laki. Pulang dari Kairo, mempertanyakan proses pernikahan itu, kemudian dia berani mengatakan bahwa ini nikah ini tidak sah.
dicatatkan di hadapan KUA. Dan saya bilang, tuh, gimana sih? Kok harus ada di KUA? Saya bilang gitu. Loh iya, kalau tidak ada di hadapan KUA, maka nikahnya itu tidak sah. Seret. Kalau nikahnya itu tidak sah, Anda berani mengatakan, mulai dari dia akad sampai Anda mengatakan tidak sah ini, ada beberapa waktu, entah beberapa hari, beberapa minggu, karena sudah diakad, dia melakukan hubungan suami istri, Anda berani mengatakan itu zina? Ya bukan begitu maksudnya lah, katanya tidak sah, ditantang begitu malah nggak berani, ya. Mestinya kalau mengatakan tidak sah, konsekuensinya kan harus masuk. Sesuai dalam kaidah fikih ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalla minhu. Rela terhadap sesuatu ya harus rela menerima konsekuensinya. Mengatakan bahwa pernikahan itu tidak sah, berarti hubungan suami istri yang dilakukan beberapa waktu sebelumnya itu setelah akad yang tidak disahkan, zina dong berarti. Ayo, coba. Kalau sampai dihadapkan pada pertanyaan seperti itu, berani apa yang mengatakan? Hah? Ayo jawab. Berani mengatakan itu zina? Karena dia mendasarkan diri pernikahan itu kalau tidak di hadapan KUA, maka itu tidak sah. Kalau tidak sah, maka zina. Saya katakan, berarti itu zina. Gak berani orang yang mengatakan zina. Lo kan repot. Pengen gepuk tapi gak wani gepuk kan itu. Goblok-goblok ngomong tapi gak berani dihadapkan kan repot. Nah inilah salah satu problematika yang sampai hari ini belum selesai tadi yang dikatakan budekan tadi. Oh susah sekali untuk mengatakan bahwa integrasi antara syariat, karena memang sejak dulu di zaman syariat itu terbentuk berjalan sampai kemudian syariat itu mengalami finalisasi di tahun 400 Hijriah, yang mana setelah 400 Hijriah itu diputuskan oleh ulama bahwa 400 sekian sampai sekarang itu sudah tidak ada lagi pintu ijtihad, karena seluruh ijtihad itu sudah terwakili oleh madhab 4 plus Syiah Ja'fari. Oleh madhab 5 itu sudah diwakili, yang dalam hal ini perlu saya sebut ya, Syiah itu karena Syiah banyak pendukungnya di Iran, kemudian di sebagian Kuwait, ya banyak di Timur Tengah itu juga banyak, termasuk di Saudi sendiri. Saudi bagian timur itu banyak Syiah di sana. Makanya saya sebut, saya nggak ngomong itu benar loh ya, saya tidak ikut itu, yang benar itu yang 4 itu. Itu saya katakan saya nggak mendukung itu, nggak benar. Cuma itu saya sebut karena banyak pendukungnya juga. Ada di madhab 5. Akhirnya saya bilang, kan saya nggak ketemu langsung sama orang. Ini kalau begini nih nikahnya ini tidak bisa mendapatkan keabsahan karena dia tidak mendapatkan restu dari ayahnya. Jadi begini, ada cewek Tasikmalaya, dia itu korban broken home ya, cerai, bapak ibunya cerai. Jadi bapaknya cerai sama ibunya, si cewek ini ikut ibunya di Tasikmalaya, bapaknya ada di Jawa Tengah, apa Jepara, apa mana, apa Semarang, lupa, pokoknya Jawa Tengah. Nah bapaknya menikah lagi, ibunya menikah lagi. Ternyata sama-sama nggak punya anak, sehingga anak perempuan tadi itu jadi objek rebutan. Sementara ini dia masih dalam tanggungan ibunya. Jadi orang kaya itu, ibunya orang kaya itu. Nah kemudian saudara saya itu menikahi anaknya tadi. Nah itu salah satunya tidak dikatakan sah. Menurut orang yang dari Mesir itu dikatakan tidak sah karena bapaknya itu tidak merestui. Bapaknya yang ada di Semarang tadi itu tidak merestui pernikahan anaknya. Nah kan repot. Kalau begini, kalau seluruh tidak restu ini menjadi dasar untuk tidak mengesahkan pernikahan, berapa banyak itu pernikahan yang dibatalkan dan dihukumi zina akhirnya. Ya enggak? Kalau nikahnya enggak sah jadi zina enggak? Enak temen, enggak begitu hukum. Konstruksi hukum di dalam hukum Islam itu adalah bagaimana caranya orang itu diselamatkan dari api neraka. Bukan orang yang sudah benar dimasukkan ke neraka. Lah ini lain. Enggak boleh begitu, enggak boleh. Nah, sehingga hari ini yang terjadi perdebatan itu belum selesai. Mana yang sah, mana yang tidak. Padahal jarak dari bapak tadi yang ada dari Semarang ke Tasikmalaya itu jaraknya sudah memperbolehkan untuk dilakukan wali nikah, yaitu menggunakan hakim. Karena sudah masa wakil
Mostly jaraknya sudah jarak bisa mengkosong sholat. Jangankan dari Semarang ke Tasikmalaya, dari sini ke Surabaya saja itu sudah bisa melakukan pernikahan. Tapi saya tidak menganjurkan. Misalkan cewek AS sama cowok AS misalkan, sama-sama bucin, ya misalkan. Setelah bucin kemudian dia minta doa restu dari bapak ibunya, nggak direstui, kaburlah dia ke Surabaya atau ke Madura. Kemudian di sana diangkat, di sana mengangkat seseorang untuk jadi hakim. Tapi mengangkat seseorang untuk jadi wali itu gak sembarang. Oleh wong goblok ya nggak bisa jadi wali. Syaratnya muhakam itu orang yang fakih, orang yang mengerti ilmu agama. Kalau nggak ngerti ilmu agama nggak bisa. Dukun itu nggak bisa. Dukun yang ahli agama nggak apa-apa. Ya nggak boleh begitu. Nah, saya kira ini saja yang bisa saya jadikan pancingan. Barangkali nanti ada pertanyaan. Syukur-syukur nggak ada pertanyaan ya. Terima kasih.